Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ayo Sinau di Waalaikumsalam Kabupaten warahmatullahi Magetan. wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ayo Sinau, masih dalam suasana peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025, sehingga Ayo Sinau seri ke-41 kali ini mengangkat tema ASN Peduli TBC, kontribusi nyata menuju Magetan bebas TBC. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan mulainya acara karena ada kendala teknis. Dan sebelum kita mulai, mohon izin saya ingatkan untuk Sobat Ayu Sinau terlebih dahulu mengganti username pada tampilan Zoom meetingnya dengan nama dan unit kerja panjenengan masing-masing. Untuk lebih memudahkan kami dalam menyebutkan informasi diri Sobat Ayu Sinau semua. Sobat Ayu Sinau dapat menggunakan fitur chat ataupun raise hand pada aplikasi Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media BKPSDM Kabupaten Magetan pada Instagram di @bkpsdm-magetan. Bagi Sobat Ayu Sinau yang belum bisa bergabung melalui Zoom meeting atau yang ingin melihat kembali materi pada hari ini, dapat membuka tayangan YouTube BKP SDM Magetan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta informasi lebih lanjut dan lengkap terkait pelayanan BKP SDM, monggo untuk mengunjungi website kami di http://bkpsdm.magetan.go.id. Sobat Ayu Sinau yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa situasi tuberkulosis secara global di tahun 2024 diperkirakan menyumbang 1 miliar kematian dalam 200 tahun terakhir. Di tahun 2023, 10,8 juta orang diestimasikan sakit TBC dan 1 juta orang diantaranya meninggal dunia akibat TBC. Indonesia sendiri pada tahun 2023 dan 2024 menyumbang sekitar 10% kasus atau kurang lebih 1,1 juta, dan ini naik 1,5 kali lipat dari tahun 2010, dan di tahun 2025 ini diperkirakan 1.090.000 orang sakit TBC dan 125.000 diantaranya meninggal akibat TBC. Dan atas kondisi itu, seperti kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ranking 2 kejadian TBC di dunia setelah India. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita semuanya, sahabat Ayu Sinau sekalian. Kalau dilihat dari situasi TBC di Kabupaten Magetan sendiri sampai dengan 25 November 2025, dari yang diperkirakan 1.659 kasus, sudah ditemukan 915 atau 55% ternotifikasi TBC SO dan 15 diantaranya TBC RO. Bahkan menurut informasi dari dokter spesialis paru kita, Dr. Fandi, sudah ditemukan kasus TBC RO primer di Kabupaten Magetan. Dan dari yang sudah ditemukan itu 99% sudah langsung diobati. Untuk keberhasilan pengobatan di Kabupaten Magetan mencapai 93,14%, dan ini sudah di atas target nasional. Kemudian untuk kasus TB anak ditemukan 49% dari target atau 154 anak. Kasus TBC HIV 32 orang atau 3,5%, dan yang meninggal untuk tahun ini karena TBC 11 orang atau 1,3%. Dan kita masih punya PR untuk penemuan pemberian terapi pencegahan TBC serta investigasi kontak yang masih belum sesuai standar. Dilihat dari penemuan per puskesmas, sahabat Ayu Sinau sekalian, diketahui bahwa ada 5 puskesmas yang sudah menemukan lebih dari 70%, dan mayoritas puskesmas di Kabupaten Magetan, sekitar 18 puskesmas itu masih penemuannya masih kurang dari 50%. Jadi ini masih menjadi PR bersama, sehingga kalau slogannya TBC itu adalah
TOS TBC, temukan, obati sampai sembuh. Kondisi ini masih menuntut kita untuk menemukan lebih banyak lagi agar penanggulangan TBC di Kabupaten Magetan bisa lebih cepat lagi. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa sebenarnya TBC ini sudah penyakit yang ada di dunia ini sudah ribuan tahun yang lalu, terbukti dari hasil X-ray dari salah seorang Fir'aun, yaitu ditemukan bahwa yang bersangkutan mengalami TBC. Dan mengapa sampai saat ini belum teratasi juga? Ini menjadi bahasan yang menarik nanti di hari ini. Dan untuk membahas itu telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Fandi, spesialis paru. Sebelum beliau menyampaikan, selamat jumpa Dok dengan dengan Sobat Ayu Sinau sekalian. Oke, selamat pagi Pak Agus. Sebelum memulai, kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau ini lahir di Surabaya, Dok. Lahirnya tepatnya di Makassar sebenarnya. Oh, Makassar. Kemudian, ya waktu kecil waktu kecilnya saya pindah-pindah sebenarnya ikut ayah saya dulu kerja ya. Pernah di Banyumas, pernah di Jakarta, di Palembang, dan akhirnya menetap di Surabaya sejak SMP sampai kuliah selesai. Seperti itu. Dia menyelesaikan pendidikan dokter sampai profesi dokter umumnya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013, lalu tahun 2014 sampai dengan 2019 mengabdi di Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan dan menjalani pendidikan dokter spesialis paru di Unbra dan menjalani praktiknya itu di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, gitu. Iya. Ya, mungkin sebelum dimulai bisa ditayangkan screening TB. Jadi agar Sobat Sinau bisa sambil mengikuti webinar dan menjalankan screening TB mandiri. Mohon izin untuk host bisa menampilkan slide-nya screening TB mandiri. Sahabat Ayu Sinau, silahkan scan barcode di layar dan lakukan instruksi yang ada di barcode tersebut, ya, di linknya tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan panjenengan tidak terkategori sakit TBC. Kalaupun toh nanti hasilnya panjenengan terdiagnosis terduga TB, silahkan untuk datang ke puskesmas setempat. Baik, dengan tidak berlama-lama mungkin kita persilahkan untuk Dr. Fandi bisa menjelaskan kepada kita semua tentang penyakit TBC ini dan seberapa berbahayanya penyakit ini di masyarakat. Baik, ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin bisa ditayangkan slide saya. Jadi TBC adalah memang dari dulu memang bukan problem nasional aja ya Pak Agus ya, tapi problem dunia istilahnya. Kita sendiri Indonesia berada di nomor 2 di bawahnya India, tapi ada yang bilang kita sudah mulai mencelik India gitu loh Pak Agus. Seperti itu. Jadi wah, kalau seperti itu berarti penanganan kita yang harus mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk tujuan kita program nasional ya, bagus ya, eliminasi TB tahun 2030 seperti itu. Ya, ada acara Ayu Sinau di kalangan ASN Magetan ini mudah-mudahan bisa sedikit banyak untuk memberikan kesadaran atau juga untuk bisa menjadi apa ya, sebagai role model lah istilahnya Pak Agus ya, bagi kita teman-teman ASN dalam ikut menjaga atau ikut menemukan dari pasien-pasien TBC tersebut. Ya. Sebenarnya TBC itu penyakit apa sih, Dok? TBC itu penyakit menular ya Pak Agus ya, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan jelas seperti, dan penularannya lewat udara. Dari bersin atau batuk ataupun dari kita berbicara pun. Berarti seperti COVID itu ya penularannya, Dok ya? Bisa ya, penularannya seperti COVID, seperti itu. Tapi bisa disembuhkan kan, Dok? Bisa dong. Maka dari itu nanti itu pentingnya kita harus tahu bahwa TBC itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan seperti itu, dan obat-obatannya itu obat-obatannya itu adalah kita ada program ya Pak Agus ya, dan itu ditanggung sama pemerintah semuanya.
Jadi nggak perlu takut lagi atau tidak perlu ada stigma negatif lagi tentang itu. Oke, Ya, mungkin bisa mungkin ayo sahabat, ayo sinau sekalian bisa melihat di layar juga sambil ya, mendengarkan penjelasan Dokter Fandi, nggih, Dok. ya, oke. Lanjut, Mas. Ya, Ya, ini tadi seperti sudah saya katakan bahwa tuberkulosis TB tadi adalah salah satu penyakit menular ya, Pak Agus ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang masuk melalui saluran napas. Dari penyebaran kita dari kayak kita berbicara atau batuk atau bersin dan segala macam. jadi bukan virus ya, Dok, penyebabnya, Bukan, bakteri ya. penyebabnya adalah bakteri. Jadi itu mungkin yang menyebabkan penyakit ini sulit diatasi ya, karena Iya, kalau bakteri itu kan dia bisa membuat apa ya, istilahnya, kapsul atau spora gitu iya. di dalam tubuh. Jadi untuk pengobatannya pun juga lama ya. Beda dengan Hmm. virus. Virus itu memang mulainya cepat, tapi juga selesainya cepat seperti itu. Beda dengan Hmm. TBC. Memang dia tidak bereplikasi atau tidak bermutasi seperti virus. Ya, Kan cepat kalau virus itu mutasinya cepat. ya. Kalau bakteri tidak. Cuman nggak tahu kenapa Mycobacterium tuberculosis itu merupakan gimana ya? Merupakan suatu bakteri yang unik Ya, ya. tersendiri karena dia itu bisa seperti tadi jangan bilang bisa membuat kapsul melindungi diri sendiri Hmm. sehingga dia kebal. Dia Paham. tidak kadang di satu sisi mempan dan kadang di Ya. satu sisi lain tidak mempan seperti itu. Terus gejala klinisnya apa sih, Dok? Ya Untuk gejala klinisnya penderita mungkin nanti TBC ada ini? di slide ya. Coba next dulu. Nah, ini gejala klinisnya adalah batuk ya, batuk terus-menerus selama lebih dari 2 minggu minimal dan bisa berdahak, kadang juga dahak disertai darah, bisa juga dahaknya nggak disertai darah. Kemudian dia juga bisa demam, nah demamnya tuh biasanya lebih sering di malam hari demamnya. Kemudian bisa sesak napas ya, sesak napas karena adanya suatu kuman TB yang menumpuk sehingga dia mengganggu aliran udara yang masuk ke jalan napas kita, Mm-mm. sehingga menyebabkan sesak. Kemudian nafsu makannya jelas turun. Otomatis kalau nafsu makan turun, otomatis berat badannya turun. Oh, jadi berat badannya itu turun karena Iya, memang iya, nafsu nafsu makannya makan turun. turun. Jadi Sedangkan nafsu bukan makan bukan karena diet ya, Dok? bukan, bukan, enggak. Ini bagi yang diet-diet bahaya juga ya, diet-diet. Nanti Kita mikirnya jangan-jangan lagi TV, iya. kan? Kayak gitu. Ya, kemudian ada Ya. berkeringat di malam hari ya. Itu khasnya TBC ya seperti ini. Berkeringatnya itu bukan karena memang situasi panas gitu. Jadi Bukan, memang jadi karena memang kita posisi biasa pun sering keringat aja, keringat mungkin dingin. waktunya sedang musim dingin gitu, Iya, tapi keringatnya keringatnya tetap sangat banyak dingin. gitu ya. Seperti itu, Pak Agus. Nah, terus untuk penegakan diagnosis TBC sendiri, Dok? Penegakan diagnosis TBC, kita sudah Next, Mas. punya yang namanya untuk tes cepat molekuler ya, atau Mm-mm. TCM, kita bisa dengan cek dahak di situ. Dengan cek dahak kita dalam waktu minimal 1 hari kita sudah bisa tahu Mm-mm. pasien tersebut kena TBC atau tidak gitu. Dan dimanapun di mana-mana sudah ada ya, di puskesmas pun sudah ada, tiap puskesmas ada untuk pemeriksaan dari TCM itu. Dan di rumah sakit pun juga ada. Bahkan rumah sakit sudah yang sudah lumayan canggih yang kita punya untuk alat membaca ketriknya itu. Ya. Terus terkait dengan ini, Dok, Pak, X-ray, gimana Mm-mm. hubungan antara TCM ini dengan X-ray gitu, Dok? Oke, jadi kalau X-ray sama TCM itu sama-sama penunjang ya, Pak Mm-mm. Agus ya. Jadi kita memakai X-ray itu adalah suatu kewajiban, Pak Hmm. Agusnya. Jadi di X-ray itu ada suatu tanda gejala TB, kita bisa tahu dari X-ray. Kemudian kita maksimalkan lagi dengan pemeriksaan dahak itu, Hmm. seperti itu. Jadi alurnya gimana awalnya? Jadi misalkan nih Mm-mm. ada sobat ASN yang Mm. sedang mengalami gejala batuk. Batuknya ini lebih dari 2 minggu gitu ya, Mm. nggak sembuh-sembuh gitu Ya. ya, sudah diobati antibiotik nggak sembuh Mm. gitu. Ketika datang ke rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas di wilayah Kabupaten Magetan ini, kemudian dilakukanlah pemeriksaan. X-ray eh, dan X- cek dahak juga. jadi Jadi TCM urutannya, dulu ya, jadi iya, dicek TCM dulu ah, karena dia bergejala gitu mm, ya. Nanti TCM-nya di Kabupaten Magetan ini sudah semua nggih. iya ada semua. Sobat Ayo Mm, Sinau, bahwa perlu diketahui bahwa di Kabupaten Magetan ini sudah tersedia TCM, tes cepat molekuler, itu di Rumah Sakit Saidiman itu ada 2 unit. ya, Kemudian di Labkesda itu ada 2 unit, mm, di Puskesmas Panean 1 dan di Puskesmas Pelausan 1. Nah, ini bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis baik terutama TBC sensitif obat ya, Dok ya. mm, Nah, kemudian ketika nanti bergejala kemudian hasil TCM-nya negatif,
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan X-ray ya, Ya, karena dia kan bergejala gitu ya. ya, Tapi kalau dia tidak ada gejala atau mungkin hasil TCM-nya ini negatif, berarti dia bukan TBC gitu ya, Dok. ya. Jadi kita memang ada dua versi untuk penegakan diagnosis itu ya, Pak Agus ya. Kalau kita di vaskes tingkat 1 atau di puskesmas, kita utamakan dulu dengan dari gejala dulu, Pak Agus. Gejala kemudian kita obatin selama 2 minggu lebih kok tidak sembuh-sembuh, mungkin kita bisa TCM dulu. TCM negatif tapi pasien juga masih belum sembuh, bisa dipisahkan untuk cek foto ronsen seperti itu ya Pak Agus ya. Nanti setelah itu kita bisa evaluasi selanjutnya. Ya, ya. Soalnya ada yang memang TBC itu dibagi dua. TBC terdiagnosis klinis sama terdiagnosis bakteriologis. Di mana kalau bakteriologis kita positifnya itu dari TCM tadi itu. Kalau TCM positif, otomatis dia pasti dia TBC. Tapi kalau negatif belum pasti dia nggak TBC gitu. Oh gitu ya. Iya, ada yang namanya false negatif, false positif, false negatif, sorry. Hmm. Jadi tidak mesti dia posisi negatif, tapi dia nggak TB, nggak mesti. Ya, jadi Harus ditindaklanjuti iya, pemeriksaan penunjang iya, berikutnya gitu. ada foto ronsen dan juga mungkin dikonsulkan ke dokter spesialis paru seperti itu yang bisa untuk menegakkan pasiennya TBC atau tidak, seperti itu. Terus siapa yang paling berisiko sakit tuberkulosis ini, Dok? Yang paling beresiko sakit kayaknya di slide ada ya. Selanjutnya, Mas, next. Nah, yang ini juga bisa termasuk ya penularan TBC yang paling beresiko adalah orang-orang di sekitar rumah. Oh gitu ya. Iya, orang-orang yang di sekitar rumah, yang satu rumah itu yang paling beresiko untuk terkena dari kuman TBC itu karena kan kita tadi sudah tahu sifat penyebarnya sifatnya adalah dari napas, dari udara. Ya, ya. Jadi yang satu rumah pasti bisa menghirup udara yang di sekitar rumah ya kan. Dan Kadang-kadang kan di masyarakat ada pendapat bahwa atau mitos gitu ya, iya. bahwa penyakit TBC ini penyakit keturunan gitu ya. Oh, bukan, sama Bukan. sekali bukan. TBC itu Jadi adalah kalau di penyakit dalam menular. satu rumah itu kakeknya, mungkin anaknya, cucunya itu sakit itu bukan karena keturunan ya. Bukan ya, karena tertular di dalam rumah tertular. itu ya. Iya, jadi ada satu pembawa yang akhirnya dia menularkan ke tempat-tempat ke orang lain. Sehingga pentingnya itu investigasi kontak di sini untuk memutus rantai penularan dari TBC itu supaya tidak jadi kayak seperti lingkaran setan ya. Satu diobatin ternyata yang satunya masih ada gitu. Jadi muter aja satu sembuh dan satunya kumat lagi ya, Ya, muter ya. aja jadinya. Seperti itu. Jadi yang paling berisiko yang satu rumah. Yang khususnya biasanya yang usia-usia sudah di atas 65 tahun atau usia balita, usia anak-anak sangat rentan sekali untuk terkena TBC dan juga orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang Ya. imunokompromis itu tadi. Next, Mas. Ya, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, orang kontak erat. Nah, itu yang satu rumah. Kemudian yang dengan HIV/AIDS ya, imunokompromis atau yang pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Ya. Kemudian orang lanjut usia seperti saya bilang tadi, nah, orang obesitas dengan diabetes, merokok lah. Merokok itu semua penyakit ya, bukan hanya TBC aja. Jadi perokok itu dia benar-benar menurunkan daya tahan dari paru tersebut, sehingga penyakit apapun bisa masuk di situ. Ya, kadang-kadang kan ada pendapat, merokok kan bukan nggak ada kuman. Iya, memang nggak ada, cuman dia menurunkan dari jadi dari dengan paru tersebut. kebiasaan merokok itu menurunkan fungsi parunya, sehingga daya tahan tubuhnya turun. Ketika ada bakteri tuberkulosis memapar dirinya, dia mudah untuk terkena atau mudah untuk tertular. Ya, Sobat Ayu Sinau, begitu tadi rasionalisasi mengapa merokok menjadi salah satu faktor risiko penularan tuberkulosis. Ya. Sekarang gini, Dok, kadang-kadang pasien itu datang ke vaskes kan ya. Dia bergejala, kemudian oleh dokter disuruh untuk mengeluarkan dahak. Kadang-kadang sulit sekali untuk mengeluarkan dahak. Mungkin bisa disampaikan bagaimana cara pengeluaran dahak bagi pasien-pasien. Ya, ini untuk edukasi juga ya buat apa ya, pasien-pasien yang sulit mengeluarkan dahak. Ada beberapa cara yang biasa kita gunakan. Ada cara terakhir yang paling ekstrim ya, kita uap ya. Biasanya kita uap dengan obat-obatan tertentu. Tapi kalau secara biasanya kita bisa, salah satunya kita biasanya mengedukasi itu disuruh napas dalam, mengeluarkan dalam, napas dalam seperti itu, sehingga nanti ada dahak yang bisa keluar. Itu satu. Yang kedua, dengan kita minum minuman yang agak anget-anget dan manis gitu ya, Pak ya. Anget manis, misalnya teh manis atau kopi manis bisa yang anget-anget, biasanya itu akan memicu untuk mengeluarkan dahak.
Ya, seperti itu. Dan kemudian bisa dengan obat-obatan khusus yang untuk mengencer dahak juga bisa, atau bisa dengan cara diuap tadi seperti itu. Kalau misalkan ya. memang di tempat vaskes. Nah, Mm-mm. berikutnya karena tadi ada faktor risiko, Mm-mm. tentu agar kita tidak tertular TBC ada caranya gitu ya. Ya, Bagaimana cara untuk pencegahan penyakit TBC? cara pencegahan penyakit TBC otomatis dari dalam diri kita ya, kita bisa melakukan etika batuk ya. Bagi pasien-pasien kita ajarin gimana untuk etika batuk yang benar, yaitu kita batuknya itu atau bersin, kita gini, seperti ini ya, bagus ya. Kita tempelkan ke siku seperti Oh, ini. jadi bukan tangan begini ya seperti Bukan, biasanya bukan. gitu ya. Atau mungkin bisa dengan tisu kalau memang Iya. ada tisu seperti Mm-mm. ini, atau bersin seperti itu. Kemudian ya jangan dibuang sembarangan juga tisunya, Ya, gitu. tidak meludah sembarangan. Iya, otomatis seperti itu, tidak mudah sembarangan. Rajin untuk cuci tangan, PHBS-nya di apa namanya, ditekuni lagi seperti Ya, itu. Kemudian pakai masker kalau memang dirasa sakit, kayak ya, gitu. Kemudian yang jelas segera periksakan. Kalau ya, misalkan 2 minggu sudah kerasa kok nggak enak, masih batuk terus, padahal sudah diobatin, segera periksakan aja. ya. Terus untuk pengobatan TB, Dok. Tadi kan dokter menyampaikan kategori sakit TB ya. Mm-mm. Ini kan ada beberapa golongan gitu ya. Ada berapa? Untuk kategori TBC sendiri, Mm-mm. berdasarkan resistensi obatnya itu ada Mm-mm. berapa kategori, Dok? Ya, ini langsung jauh ya kita ya Pak Ya. bahasannya ya. Kita langsung ke bahasan kategori TBC. Ya ada dua yang utama ya Pak, sensitif obat dan resisten obat. Hmm. Di mana sensitif obat itu yang TBC yang biasa kita temui, yang kita bisa berikan obat yang merah, warna merah selama 6 bulan itu ya Pak. Artinya dia belum resisten ya. Belum Jadi resisten. kumannya belum resisten terhadap Iya. obatnya gitu ya. Dan ada satu yang namanya TB resisten obat. Mm-mm. Di mana resisten obat itu intinya adalah kuman itu dia tidak mempan. Mm-mm. Kuman itu tidak mempan dengan pengobatan TBC yang biasa. Biasa. Jadi dia berikan obat TBC biasa, kumannya udah kebal. Mm-mm. Dia udah nggak bisa mempan lagi untuk kena Ya, itu. ya. Jadi ada obat-obatan khusus yang diberikan, obat TBC khusus yang diberikan selama, alhamdulillah kita sudah petunjuk klinis yang baru ya. Kita bisa mengobati selama 6 bulan paling sedikit. Mm-mm. Itu sudah sejak mulai tahun 2023. Ya. Sebelumnya bisa sampai 9 bulan, ataupun yang paling lama bisa sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Ya, ya. Ini alhamdulillah kita bisa ada Panjang ya, Dok, pilihan, iya, waktu ininya. kita ada pilihan 6 bulan, tapi ya dengan efek samping yang mungkin harus diperhatikan baik-baik seperti itu. Jadi untuk yang TBC sensitif obat, Mm. waktu pengobatannya 6 bulan. 6 bulan. Untuk bisa disampaikan mungkin periodisasinya. Periodisasinya, Selama 6 bulan itu ya seperti 6 apa? bulan itu dibagi 2 periode. Satunya adalah fase intensif, fase primer, fase Berapa lama itu, pertama Dok? selama 2 bulan. 2 bulan. Di situ ada 4 obat Mm-mm. yang kita campur jadi satu, 4 antibiotik, sehingga pemakaiannya cuma 2 bulan. Mm-mm. Kemudian selanjutnya adalah fase lanjutan. Satu enam bulan. Fase Jadi lanjutan. sebenarnya ketika 2 bulan fase intensif ini belum bersih gitu ya paru-parunya, Dok, sehingga harus dilanjutkan sampai 6 bulan itu ya. Berdasarkan penelitian memang seperti itu ya. Jadi 2 bulan awal itu untuk mengeliminasi banyak kuman TBC. Hmm. Kemudian 4 bulan berikutnya adalah untuk pembersihan. Hmm. Seperti itu, mencegah supaya tidak kambuh, sorry, Ya. supaya tidak kambuh. Kadang-kadang kan pasien beranggapan sudah 2 bulan pengobatan badannya sudah mulai Oh iya. nyaman, enak, Ah. nah, terus memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan Nah, itu itu yang kurang tepat ya. bahaya, sangat kurang tepat, karena itu akan memicu terjadinya suatu TBC yang namanya resisten obat tadi, Pak. Hmm. Jadi akhirnya kuman TBC juga pintar. Kuman TBC itu bisa mememori ya, mengingat obat yang dimasukkan seperti apa, sehingga dia melakukan perlawanan. Ya, ya. Nah, takutnya pas 2 bulan awal itu kita sudah mengobatin, tiba-tiba kita ngasih jeda si kuman TBC itu untuk mempelajari obat tersebut. Intinya seperti itu, Pak. Itu ya, jadi Iya, bisa belajar ya. bisa. Sehingga dia akhirnya dia bisa kebal dari Menyesuaikan diri gitu ya. menyesuaikan diri. Sehingga dia kebal dengan obat yang TBC yang sensitif obat tadi. Ya. Nah, maka dari itu kita maksimalkan di 6 bulan seperti itu. Tapi nanti untuk memutuskan apakah seseorang ini sudah selesai pengobatan atau belum, ada monitoringnya tentunya. Tentunya ada. Dan itu semua gratis ya, Dok? oleh Gratis, pemerintah, alhamdulillah gratis. di puskesmas, Iya. di klinik swasta ya di Kabupaten Magetan ini, di rumah sakit pemerintah maupun swasta ya di Kabupaten. Terus yang berikutnya, kalau berdasarkan organnya, Dok, mungkin kategorinya gimana? Organ ya, otomatis TBC itu di paru dulu ya, bagus ya.
Jadi untuk patofisiologisnya atau perjalanan penyakitnya, kuman TB itu masuk ke paru, kemudian dia di situ bisa terjadi dua, Pak. Bisa terjadi dua. Satu tereliminasi oleh antibodi kita sendiri Hmm. atau tidak. Nah, jika tidak, dia akan menyerang paru. Jadi kayak seperti kita tahu TBC paru. Hmm. Tapi kalau antibodi kita kuat, TBC itu akan apa ya, berdiam diri di situ. Hmm. Kalau TBC kita kalau kuman TBC-nya kuat dia akan berdiam diri di situ dan akhirnya dia akan menyebar masuk melewati pembuluh darah paru atau melewati kelenjar limfa paru, Hmm. dia bisa menyerang organ yang lainnya. Oh gitu ya, Dok, ya? Seperti itu. Nah, yang paling banyak diserang adalah ya mungkin dari atas bisa dari meningitis TB ya. Kemudian dia bisa di jantung juga bisa perikarditis TB Hmm. atau dia bisa di pleuritis TB atau Hmm. TB usus Hmm. bisa. Kemudian TB tulang juga bisa, Hmm. macam-macam. Ya, Jadi dimanapun dia bisa, TB kulit juga bisa. ya. Nah, maka dari itu bahayanya di situ. Kadang kalau sudah sampai seperti itu, penanganannya lebih panjang lagi, Pak Agus. Jadi bukan 6 Hmm. bulan tapi harus 9 bulan. 9 bulan ya. Ya, karena dia di luar paru. Sedangkan obat yang Hmm. kita pakai di situ adalah obat yang khusus memang diperuntukkan di paru, sehingga Berarti cuma 6 bulan. memang kuman TB ini luar Iya, biasa ya. kuman TBC ini luar biasa. Makanya sejak Viron, mas saya malah kaget. Iya. Baru tahu ini sejak Viron ini. Ya. Viron ternyata ada TBC-nya Ya, gitu ya. jadi berdasarkan Iya. kajian yang ada itu, ternyata salah satu Viron itu kan sebenarnya sebutan raja. Iya, raja di Viron, Mesir. salah seorang Viron itu menderita Menderita sakit TBC. TBC. Luar biasa, Pak Agus. Iya. Berarti sebelum Masehi Iya. gitu kan ya. Bahkan di kitab Weda itu ada itu yang menyebutkan TBC itu. Dan sampai sekarang belum bisa tuntas ya. Iya, betul, betul. Iya, seperti itu. Jadi Sobat Ayu Sinau bahwa TBC ini memang penyakit yang berbahaya dan untuk itu Bapak Presiden Prabowo itu sudah menetapkan bahwa pengendalian TBC ini adalah salah satu PHTC atau Quick Win, program hasil terbaik cepat. Sehingga kami di bidang kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri ya, Dok, kalau sudah Ya. seperti itu karena membutuhkan dukungan dari semua sektor gitu. Ini adalah kerja berbarengan ya. Ya, kerja Semua berbareng. harus berkontribusi nyata untuk menurunkan angka TBC di Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman dokter di dalam menangani pasien, apa efek samping obat yang mungkin dialami oleh pasien? Oh ya, banyak Pak efek sampingnya. Next, Mas. Ini pemeriksaan tadi ya. Ya, pemeriksaannya ya. Dah tadi. Next. Terus, ya, next. Next. Ya, ini mungkin alur ya, Dok. Ya, alur seperti itu tadi kan versi yang di mana di puskesmas saya bilang tadi ya. Telapan tes cepat. Di sini juga ada itu yang baris yang kedua itu pemeriksaan TCM ya. Nah, jika positif atau negatif itu ada kriteria di bawahnya selanjutnya. Kemudian jika positif rifampicin resisten kita obatin sesuai dengan pengobatan resisten. Kalau yang tidak resisten atau masih sensitif kita obatin dengan TB biasa ya, TB sensitif obat dan lain sebagainya itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi Sobat Ayu Sinau mungkin bisa melihat sedemikian rumitnya seorang dokter di dalam memutuskan seseorang ini sakit TBC atau tidak. Kemudian ada tuh Pak Agus yang di kotak warna hijau ada TB negatif ya. Jadi itu yang seperti saya bilang tadi ya, false negatif ya. Jadi dia negatif tapi dia kemungkinan TBC-nya masih besar. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kan begini, Dok. Saya ini kok dipositifkan TB. Gimana, Dok, kalau pendapat seperti itu? Kalau itu kita memang harus memberikan edukasi yang menyeluruh ya Pak ya. Jadi kita berikan edukasi agar pasiennya itu paham tentang sakitnya kayak gitu. Jadi kita juga mengobati juga memang dari ketentuan ya, sesuai ketentuan. Dan kita memang sudah terbiasa tentang itu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah ya kita bisa melaksanakan dengan baik harusnya kayak gitu. Iya, pengobatannya. Ya, kemudian kembali ke efek samping obat tadi, Dok. Mungkin bisa disampaikan biar. Efek samping obat paling banyak adalah 4, Pak. Kalau saya biasanya sering ini sebenarnya ada nanti efek sampingnya. Next. Nah, efek sampingnya ini ya. Ini ya, Dok. Tidak nafsu makan. Karena efek dari obat itu ada yang meningkatkan fungsi dari liver. Jadi livernya terganggu sehingga dia akan menyebabkan mual-mual sehingga tidak nafsu makan.
Nah, kemudian nyeri sendi karena satu obat dia menyebabkan dia nyeri sendi. Nah, di situ kan ada 4 obat Pak Agus, jadi Hmm. otomatis efek sampingnya juga Efeknya bisa masing-masing. banyak ya Iya. masing-masing. Kesemutan, Hmm. nah itu juga karena efek obat TBC. Kemudian warna pipisnya warna merah. Nah ini sebenarnya yang sering buat takut pasien itu tuh warna merah, Hmm. kok warna pipisnya merah. Jadi kita pas awal mula pemberian obat TBC kita harus memberikan edukasi itu bahwa pipisnya Ya. pasti warna merah dan itu tidak apa-apa, Hmm. lanjutkan aja dan itu Ya. nggak ada masalah seperti itu. Bukan bukan karena campur darah itu ya, Hmm. tapi memang dari obatnya. Ya karena obatnya kan warnanya merah sehingga Ya. pipisnya warnanya merah. Kemudian kulit kuning. Nah kulit kuning termasuk dari yang satu itu yang tidak nafsu makan dan nyeri perut itu karena Ya. dia ada efek gangguan di liver ya. Ya. Kemudian gangguan penglihatan itu paling banyak pada anak-anak di usia-usia balita atau di atas di bawah umur 10 tahun biasanya Ya. karena suatu obat tertentu. Kemudian gangguan keseimbangan tubuh dan juga gatal-gatal yang jelas. Ya. Jika pasien mengalami efek samping obat ini, Mhm. Dok, apa yang Mhm. harus dilakukan? Ya, kalau saya biasanya kalau ada efek samping kita nggak langsung buru-buru untuk menstop, Pak Hmm. Agus. Tapi ada kriteria kita sendiri di mana kita harus menstop, kapan kita harus melanjutkan seperti itu Hmm. ya. Dimana kalau gejalanya itu nggak seberapa parah, misalkan kayak mual muntah, mual aja nggak sampai muntah, Ya. kalau gatal nggak sampai kayak biduran gitu ya. Kemudian jika kesemutan juga biasa aja, nggak sampai yang nemen-nemen banget ya. Ya. Kita bisa melanjutkan, tapi kita berikan obat untuk membantu supaya tidak merasakan hal-hal itu semua. Hmm. Tapi kalau sampai berat, otomatis kita harus menstop obatnya, kita ganti dengan regimen yang lain atau ganti dengan komposisi obat yang lain seperti Hmm. itu. Ya. Lebih spesifik, Dok. Ini yang menarik itu resisten obat ini. Iya, Mungkin saya lihat di slide dokter itu ada. Mungkin bisa ada. dilanjutkan, Mas. Sedikit biar masyarakat paham karena Ya, ini saya mendapatkan informasi bahwa di Magetan ini itu sudah ada ada yang pasien. primer. Iya, Ya. itu bisa dijelaskan, Dok, mungkin. Ya, jadi dari tadi saya bilang primer atau sekunder. Maksudnya primer adalah kita tidak perlu menunggu pasien itu pernah TBC sebelumnya. Jadi tiba-tiba ditemukan pertama kali langsung dia kena TBC yang resisten obat. Oh, jadi dia tidak melalui dia pernah sakit TBC, Iya. dia mungkin putus obat. Putus obat atau mungkin dia sudah sembuh kemudian kembali kumat lagi gitu. Mhm. Kita nggak ada fase itu. Jadi tiba-tiba di obat kita ngecek, Mhm. langsung kita ketemu gitu. Nah kalau udah fase seperti itu berarti ini udah tanda gawat ya. Mhm. Dalam artian di sekitar kita sebenarnya ada yang primer dan Ya. itu Dan itu dia menularkan ke orang lain nanti langsung jelas, langsung primer juga jelasnya. Ya. Langsung yang primer langsung resisten obat. Itu yang harus kita bener-bener perhatikan dan harus Ya. ditangani dengan cepat seperti Tapi itu. bisa disembuhkan ya, Dok. Oh, alhamdulillah bisa. Tadi seperti saya bilang, alhamdulillah Tersedia ya, pengobatannya obatnya ada. tersedia dan itu hanya 6 bulan aja bagi yang memang memenuhi syarat ya, Pak. Ya. Eh, Dan paling lama bisa sampai 2 tahun itu, makanya nggak enaknya seperti itu. Ya. Soalnya kerugiannya bukan dari keluarga juga, tapi negara juga dirugikan Ya. seperti itu. Karena obatnya memang tertanggung negara, tapi kalau dihitungkan secara kurs, Mhm. kalau kita menggunakan obat yang individual yang sampai 2 tahun pengobatan 18 bulan sampai 24 bulan, itu dihitung-hitung hampir 150 jutaan, Ya. Pak Agus. Nah, jadi untuk Berarti satu pasien bisa aja satu gitu. mobil itu ya. Iya, maka dari itu benar-benar negara itu kita harus berperan aktif. Kita seperti ini juga kita membantu negara dalam menghemat untuk Ya, jadi kalau masyarakat iya, itu iya. bisa mengendalikan TB bersama-sama, ini sudah eliminasi, maka bisa dihemat ya untuk iya, anggarannya bisa dihemat dan negara. bisa untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang lebih strategis. Mengapa terjadi resisten obat ini, Dok? Mungkin di slide Resisten obat selanjutnya. ada kayaknya resisten. Lanjut, Mas. Terus lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini ada ya. Jadi ini tidak teratur menelan obat. Jadi, nah ini juga ini PR-nya kita ini. Eh, eh, ya kita nggak bisa kerja sendiri ya, harus ada apa namanya PMO ya. PMO ya, Ya, pengendali obat yang untuk mengawasi pasiennya minum obat. Hmm. Kadang itu ada loh Pak Agus, juga sudah dikasihkan ya. Hmm. Itu nggak diminum sama dia, nyepo-epo, hanya pura-pura aja diminum, Hmm. tapi dia disimpan di dalam kasur atau seperti apa. Jadi untuk pasien Seperti yang itu. minum obat TBC ini harus ada yang membantu mengawasi obat itu Minum ditelan ya. Iya, karena itu juga kepentingannya selain dari untuk dirinya sendiri pasiennya dan juga untuk keluarga sekitarnya. Karena kita tahu bahwa bahayanya adalah itu tadi bisa terjadi resisten obat dan yang lain sebagainya tadi. Jadi
pengawasan minum obat itu sangat sangat penting juga. Kemudian itu tertulis dari TBC error lainnya yang seperti tadi kita bilang ya, yang primer ya, Pak Agus Ya. ya. Kemudian itu gangguan penyerapan obat, itu memang murni dalam diri apa namanya dalam apa individu tertentu ya. Kemudian tidak memenuhi anjuran. Nah, seperti tadi minum obatnya mungkin tidak teratur, kemudian apa tiba-tiba putus obat atau seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penghentian obat. Intinya obatnya nggak diminum lah istilahnya. Mungkin karena pasien ini juga jenuh ya dok, Iya. sedemikian panjangnya untuk Mm-mm. pengobatan gitu. Mm-mm. Tapi harus ada semangat ya berarti kalau Harus ada ada seseorang yang semangat, sakit harus TBC, ada semangat. semangat berobat agar bisa sampai tuntas dan bisa sampai sembuh Iya. gitu ya. Heeh. Kadang juga pasien ngerasa badannya nggak enak, Hmm. bagus, nggak enak dan dia tuh kayak menyembunyikan terlalu lama, daripada capek, pegel sudah saya tak minum. Padahal semua itu ada solusinya, Hmm. kita bisa ngatasin, Saya gitu. untuk di konsultan Oh iya, dikonsultasikan, dokter ya. di diperiksakan lagi seperti Ya. itu. Ya. Eh, untuk gaya hidup agar bisa mencegah TBC ini apa ya yang Gaya harus hidup, dilakukan? Mungkin para ASN ini sahabat ASN kita yang ikut kegiatan kita ini bisa menerapkan itu ya untuk mencegah dok. gaya hidupnya ya, otomatis tadi berhenti merokok ya, bagus. Berhenti merokok yang jelas. Next, Kemudian etika batuknya itu di next, diterapkan. next mas. Next dulu, next dulu. Ya. Itu tadi ya, berhenti merokok ya. Kemudian menjemur alas tidur agar tidak lembab. Nah, itu yang penting ya, kita biasanya pasien, mengedukasi pasien bahwa kamarnya itu harus kemasukan cahaya matahari minimal. Berarti kondisi rumah itu harus eh, terang ya, tidak Iya, gelap, ya, sehingga nggak lembab rumahnya. nggak Karena lembab, kuman TBC kemudian itu sering sering atau suka sekali dengan hal-hal yang lembab lembab-lembab ya, seperti itu. kemudian ventilasi cukup gitu ya dok. Ventilasinya cukup. Kemudian rajin berolahraga jelas ya. Mm-mm. Kemudian pada anak-anak imunisasi. Imunisasi BCG. Kemudian makan makanan yang bergizi, khususnya yang protein tinggi Jadi untuk melindungi untuk paru. pasien TBC pun tidak ada pantangan makanan Nggak ya. ada, nggak ada, Mm-mm. nggak ada Pak. Justru protein ya harus Proteinnya harus ditingkatkan ya. banyak. Namanya itu aja ngerokok. Ya, ya selain tadi sudah dibahas TBC, gejala dan sebagainya. Hmm. Nah, terkait dengan infeksi laten TBC, dok, mungkin bisa Infeksi laten mungkin saya sedikit aja membahas karena kalau next. bahas itu panjang sekali Ya. sebenarnya. Sebenarnya yang perlu tahu adalah infeksi laten TBC. TBC itu mempunyai sifat dua, aktif dan pasif ya, Pak Mm-mm. Agus ya. Jika aktif dia dia apa? Dia menimbulkan gejala ke kita. Dia ada kuman masuk, dia menimbulkan gejala. Kita bisa ngobatin. Ya. Tapi yang bahaya adalah yang pasif. Pasif adalah dia tuh berdiam diri di dalam tubuh dan dia tidak menyebabkan gejala dan dia nggak menyebabkan suatu tanda-tanda tertentu. Mm-mm. Yaitu fotoronsennya bisa normal, dahaknya pasti normal, Mm-mm. gejalanya tidak ada. Tapi dia ada kuman TBC-nya di Di dalam dalam tubuh. tubuhnya. Iya, dan itu tinggal menunggu bom waktu istilahnya Pak Mm-mm. Agus. Kalau misalkan dia tidak menjaga kebersihan dirinya atau dia punya sakit tertentu atau Berarti dia jaga sering imunitasnya merokok ya. ya imunitasnya terganggu. Hmm. Nah, otomatis kuman itu akan akhirnya menjadi aktif Hmm. sehingga dia akan bergejala. Ya, Nah, ya. itu yang tidak kita inginkan. Nah, Nah, untuk penegakan diagnosisnya seseorang mengalami infeksi laten TBC ini gimana, dok? ya, untuk sesuai dengan alurnya, kita mengenal alurnya sekarang sudah dipersingkat ya Pak Agus. Otomatis kita tanya dia kontak apa tidak Yang dengan pertama harus ada kontak, harus ada riwayat kontak kontak ya, kontak dulu dengan ya, penderita ya. kontak dengan penderita. Dan jika dia tidak ada gejala, tidak ada keluhan, sebenarnya kontak kita langsung bisa berikan pengobatan. Hmm. Langsung pengobatan pengejahan, Kalau terapi ada riwayat pencegahan kontak ya. tuberkulosis. Iya, tapi berbeda lagi kalau misalkan dia kontak dia bergejala, kita lakukan seperti TBC pada umumnya Berarti ya. diagnosis tadi alur Iya, tadi ya. alur tadi Ya. seperti itu. Tapi kalau dia nggak ada gejala, tapi dia kontak erat, Ya. segera saja. Yang kontak erat siapa sih? Ya, yang satu rumah, otomatis. Terutama yang satu rumah. Iya, seperti itu. Ya, ya. Jadi mengapa ini penting untuk pengendalian TBC, dok? Ya, karena Ya, ILTB ini. kita tidak Next, mas. kita tidak tahu pasien ini tuh sebenarnya kena TBC apa tidak karena pasif tadi ya. Dia munculnya kalau dia ada sesuatu dalam dirinya, imunitas turun segala macam seperti yang saya bilang, baru dia akhirnya muncul ya.
Nah, kemudian ini ILTB penting karena 1 dari 10 orang dengan ILTB dapat berkembang menjadi TBC yang aktif, menimbulkan gejala seperti itu. Kemudian gejala ini menular dan membahayakan. Tapi kalau TB TB paten ini sebenarnya tidak menularkan karena dia nggak ada gejala. Iya, wah, iki laptop sebelah. Itu Laptop petugas gue. berarti nakes itu sangat potensial Oh iya. kena ILTB ya, Dok? Sangat sekali. Balik Sebenarnya lagi, kita yang di sorry. rumah sakit sebenarnya diberikan Iya, iya, terapi iya. pencegahan bagus Iya, iya. seperti itu. Itu tadi. Sekarang terkait dengan peran ASN, Dok. Ya, Dengan tema pada pagi hari ini ya peran bahwa ASN. peran ASN di dalam menanggulangi TBC di Kabupaten Magetan. Ya, Peran kalau- apa yang bisa dilakukan? Jadi peran ini saya menyimpulkan ada beberapa peran di situ ya, Pak Agus ya. Mungkin bisa next. Next. Ya. Nah, jadi ini yang penting ya karena sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Jadi peran ASN dalam penanggulangan TBC itu ada beberapa. Di situ ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di situ ada role model hidup sehat di mana ASN itu harus bisa menjelaskan ya, Mm-mm. menjelaskan bahwa eh gimana ya, kita sebagai role model kita harus tahu, minimal kita tahu TBC itu apa, penularannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, faktor resikonya gimana, dan apa yang harus dilakukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ada gejala 2 minggu, kita harus segera untuk membantu edukasi. Misalkan di sekitar rumah atau di keluarga, kita kita paham kita ada gejala misalkan batuk 2 minggu seperti itu segera diperiksakan seperti itu. Oke. Kemudian role model seperti apa lagi? Misalkan kayak perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian tidak membuang dahak sembarangan, tidak meludah sembarangan, tidak merokok, kemudian etika batuknya yang benar, seperti itu ya. Kemudian eh ya, kemudian edukasi kepada masyarakat termasuk dari tadi itu ya, role model tadi. Minimal di lingkungan terdekatnya ya. Iya, minimal lingkungan Keluarganya, terdekatnya, masyarakat keluarganya, sekitarnya. masyarakat sekitarnya. Karena kita sebagai ASN sebagai garda terdepan, paling sering berhubungan dengan masyarakat ya, Ya. Pak Agus ya. Mm-mm. Kemudian yang ada agen edukasi masyarakat ya seperti tadi, bahwa kita sebagai garda terdepan, kita bisa menjelaskan minimal kepada masyarakat di sekitar kita bahwa TBC itu seperti ini, sebenarnya bisa disembuhkan ya. Ya. Kalau misalkan banyak stigma-stigma yang negatif tentang TB yang beredar di masyarakat, kita bantu menjelaskan bahwa TBC itu bisa disembuhkan dan pengobatannya itu ditanggung pemerintah. Pemerintah. Jadi pasien tidak takut untuk Itu berobat. Yang nomor Seperti itu. 3, deteksi dini ya, Nah, Dok. Jadi deteksi tadi yang dini kita tadi. share tadi ya di Ya, batuk 2 barcode-nya minggu, tadi. nafsu makan. Tadi. Oh ya, tadi ada ya di Ya. barcode ya, deteksi dini tadi ya, sip. Ya. Itu juga udah luar biasa sekali. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ASN bisa membantu untuk menge-save dan Sampaikan ke sampaikan masyarakat ke ya. masyarakat ya. Nah, terus kemudian dukungan bagi pegawai yang berobat. Jadi pegawai yang berobat, misalkan dia sakit, misalkan saya soalnya ada perawat-perawat saya tuh ada yang sakit tertular karena memang tuntutan Mm-mm. dari pekerjaan Pekerjaan, ya. Atau mungkin di di instansi yang lainnya ada pegawai yang terkena TBC, jangan dikucilkan, jangan dijauhin. Mm-mm. Karena kita tahu bahwa kuman TBC itu ya, nah, saya kasih tahu Pak, kuman TBC itu setelah 2 minggu pengobatan, setidaknya 80-90% kumannya akan tereliminasi, Pak Agus, sehingga tingkat penyebarannya akan berkurang. Tinggal ditutupin masker aja. Ya, tapi tetap harus pengobatan sampai tuntas. Iya, Ya. pengobatannya harus sampai tuntas karena Jadi ada efek. pasien TB ini nggak perlu diisolasi seperti Tidak COVID perlu, gitu ya. tidak perlu, tidak perlu. Hanya perlu menjaga interaksi agar tidak menularkan ke orang lain. Gitu Iya, ya. mungkin dengan Selama dia pengobatan. Iya, cuman pengobatannya nggak 6 bulan itu ya enggak, Pak tetap. Agus. Ya. 2 minggu awal kita gimana ya, kita menelan obat itu sudah sangat menurunkan sekali untuk tingkat penularannya. Mm. Sudah 2 bulan, insya Allah sudah aman. Mm. Lepas masker pun nggak masalah. Nah, tapi tetap pengobatan harus Pengobatan sampai tuntas. harus tetap tuntas. Nah, seperti itu. Jadi antar pegawai pun harus saling mensupport gitu loh. Ya, Jangan ya. malah saling, wih kok gini, kita malah menjauhi, jangan. Ya. Seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ya, jadi Ya. mungkin tadi ya, jadi lingkungan kerjanya cukup pencahayaan, Ya, ventilasinya ventilasi jaga, bagus gitu seperti ya. itu. Jangan lembab, jangan gelap, gitu Jangan ya. lembab. Terus
tahu 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 diri kalau misalkan dia punya gejala segera diperiksakan. Berarti menjadi role model kan hidup Ya, sehat ya. sehingga kita harus bisa mendeteksi dini diri kita sendiri dan diperiksakan seperti Ya. itu. Ya, yang terakhir menjadi bagian dari upaya penemuan ya, Ya, penemuan dan kontak tracing ya, ya itu tadi, investigasi kontak ya gitu ya. itu tadi kalau misalkan kita di masyarakat menemukan sesuatu yang positif di tengah masyarakat, kita bantu untuk mengedukasi warga agar mau Ya, untuk di tracing atau mau diinvestigasi investigasi kontak kontak. seperti itu. Itulah Baik, tontonannya. Sobat Ayo Sehat, demikian sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Fandi, spesialis paru, Siap. terkait dengan TB dengan seluk-beluknya. Sebelum ada tanya jawab, izinkan saya mengingatkan sekali lagi sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya. Nanti kita akan menghadirkan penyintas TBC, ya, atas izin beliau, dan beliau ini luar biasa, warga masyarakat kita yang sudah sembuh dari TBC tulang. Nanti bisa kita ajak diskusi di ruangan Siap. ini. Kemudian mudah-mudahan nanti menjadi apa ya, motivasi bagi kita semuanya bahwa TBC ini bisa mengenai siapapun gitu ya, Iya. tidak mengenal strata sosial gitu ya, Dok. Iya. Ya, jadi tapi sebelum ke sana saya izin untuk mengingatkan kembali, mohon izin ya, Sobat Ayu Sinau, tolong mengganti username pada tampilan Zoom meeting dengan nama dan unit kerja panjenengan untuk lebih memudahkan kami dalam menyebutkan informasi diri Sobat Ayu Sinau. Sobat Ayu Sinau nanti juga dapat menggunakan fitur chat maupun raise hand pada aplikasi Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Ya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Ayu Sinau untuk mengisi link presensi yang akan dibuka setelah sesi acara ini. Kemudian dimohon untuk mengisi form evaluasi sebagai syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat. Ya, sambil menunggu hadirnya penyintas TB, mungkin bisa sajikan video tentang pasien TBC. Silakan. Saya pengen macam mana ya, mensupport orang-orang yang mengalami seperti saya ini. Saya pengen buat dia itu, dirinya itu hidup. TB itu berbahaya gitu kan, tapi bisa disembuhkan. Sobat Ayu Sinau sekalian, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Mahdiah Sulistianingsih. Beliau ini seorang penyintas TBC tulang. Nah, kita akan berdiskusi bagaimana pengalaman beliau mengalami penyakit ini, bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana kondisi sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mahdiah. Sehat Bu sekarang? Alhamdulillah. Oke. Ibu ini tinggal di mana, Bu? Kartoharjo, Magetan. Kartoharjo. Sehari-hari sekarang kegiatannya apa? Atau pekerjaannya apa mungkin? Cuma di rumah packing barang aja, bantu packing barang. Packing barang. Iya. Jadi beliau sekarang ini usaha mandiri ya, Dok. Bu Mahdiah ya. Jadi sebelumnya bekerja di mana? Di Pabrik Solo. sepatu. Pabrik sepatu di Solo ya. Kemudian itu dari tahun berapa, Bu? Di pabrik sepatu dari tahun 2021. Di pabrik sepatunya dari 2021. Iya, Kemudian di bulan Oktober 2022 menderita TB tulang. TB tulang. Iya. Mungkin bisa diceritakan, Bu, awal panjenengan mengalami TB tulang itu. Awalnya itu gak ada batuk ya, dia kayak demam tiap malam. Malam demam, tapi kalau pagi normal. Terus ada kebas-kebas di tangan itu. Terus nafas itu cepat ngos-ngosan. Jadi kita aktivitas sebentar atau jalan sebentar tuh udah ngos-ngosan gitu kan. Nah, itu terus
karena ada sakit TB tulang belakang kan itu nyeri di punggung. Nyerinya itu kayak nyeri capek biasa aja, tapi ternyata itu udah ada absesnya di dekat tulang. Jadi abses itu nekan tulang sampai tulangnya kelihatan remuk gitu. Nah, itu ketahuannya di rongsen karena sebelum itu gimana ya? eh, Kaki itu nggak sakit tapi kehilangan tenaga. Kayak kita jalan itu kayak nggak ada tenaga buat gerak, buat apa gitu Ya. kan. Jadi kontrol terakhir saya bilang, dok ini kaki saya tiba-tiba nggak ada tenaganya, tapi nggak ada sakit. Terus dicek rongsennya, dari situ baru ketahuan itu tulangnya sudah mulai kena abses itu, baru kita MRI, baru ketahuan di situ. Ya, atas izin Ibu Mahdia juga mungkin bisa ditayangkan Mas kondisi apa gambar ya, gambar penampakan ronsen parunya, ronsen tulangnya waktu beliau menjalani sakit ya. Ibu waktu itu sempat tidak bisa berjalan ya? Iya, satu badan lumpuh semua. Oh Jadi gitu. yang bergerak cuma tangan sama kepala. Jadi ini pundak sampai ujung kaki itu nggak bisa bergerak. Berarti waktu itu pakai kursi roda ya kalau kemana-mana gitu ya? Nggak kemana-mana. Jadi kalau periksa tuh pakai bed. Hmm. Jadi Oh awalnya pakai bed malah? iya nggak bisa duduk juga nggak bisa Nggak kan? bisa, berarti berbaring aja bisanya? Iya semua terlentang. Miring nggak bisa. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pakai Ya. bed aja kalau mau Ya. kemana-mana. Jadi ini ya dok mungkin gambar Oh iya. apa ronsen yang di tulang belakangnya ya. Iya. Ya, ya, ya. Terus ketika sakit itu berarti ibu resign ya dari Iya. tempat kerjanya. Ya, ya. Karena itu posisi waktu lumpuh itu saya masih kerja. Jadi hari ini kerja bisa lumpuh. Yang mendeteksi pertama kali sakit TBC tulang ini mana? Rumah sakit di Solo. Ortopedi. Bukan pertama di UNS. Oh di rumah sakit UNS. UNS. Hmm. Di situ karena apa? Dari awal di situ kan pertamanya mungkin dikira memang kecapean atau apa. Terus karena saya terus kaki yang nggak ada tenaga, baru ketawanya di situ. Itu udah 3 bulan pengobatan. Awalnya suspek TB paru, cuma belum dikasih obat karena apa ya katanya kayak masih diobservasi gitu loh. Jadi begitu udah ketahuan ternyata TB tulang, baru mulai minum obatnya. Terus untuk pengobatan itu biayanya gimana Bu? Alhamdulillah semua di cover BPJS. Jadi kita sama sekali nggak mengeluarkan biaya. Cuma kalau pergi ke Solonya ini yang perlu ya untuk ininya. Itu waktu bepergian ke Solonya itu supportnya dari mana? Nah, ke Solo-nya itu alhamdulillah kita dapat dukungan dari PMI. PMI PMI. Sekitar. Itu dari saya habis operasi di Solo, dijemput di Solo itu pakai PMI. Terus selama kontrol juga dibantu sama PMI sama Yayasan Ya Bisa. Ya bisa, Nah, ya bisa. Kemudian saya lihat di deskripsinya juga dari desa juga mendapat support ya. dari desa juga disupport Ya. juga, dari Dinkes, Dinsos semua mensupport, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, terus kondisi keluarganya gimana Bu? Keluarga Ibu? Saya cuma bertiga sama anak. Jadi Sobat Ayu Sinau, beliau ini sekarang ini single parent. Jadi harus menghidupi 2 putranya. Iya. Ya. Kebetulan kalau di deskripsi yang saya baca ini, putranya juga mengalami yang satu terdiagnosis TB paru, Iya, kemudian ibu panjenengan juga sakit TB paru, iya. tapi sudah pengobatan ya, Saya sudah selesai semua. Terus putrinya yang bungsu itu sekarang juga bukan sekarang sih sudah selesai juga menjalani terapi pencegahan TBC gitu ya. Iya. Jadi satu keluarga itu sudah tuntas pengobatan TB-nya. Dan setelah pengobatan TB tulang ini tuntas, alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan gitu ya. aktivitas. Ya sudah aktivitas ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Sobat Ayu Sinau, mungkin itu sepintas pengakuan atau testimoni ya, testimoni bagaimana berbahayanya TBC dan tadi dijelaskan oleh
Dokter Fandi bahwa TBC itu tidak hanya paru, tetapi juga ekstra paru. Salah satu TB ekstra paru itu adalah TBC tulang. Dan ini tadi hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, seorang penyintas TBC tulang. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan beliau dari tahun 2022 sampai 2024 ya Bu ya, pengobatannya. 2024. Itu dari kondisi beliau tidak bisa duduk saja tidak bisa, sampai sekarang alhamdulillah beliau sudah bisa berjalan. Hanya mungkin ini yang perlu kepedulian kita semuanya, lintas sektor mungkin yang mungkin bisa dijadikan apa ya, masukan untuk orang-orang penderita penyintas TBC seperti beliau dan mungkin masyarakat yang lain di Kabupaten Magetan yang barangkali sudah kehilangan pekerjaannya, mungkin bisa diupayakan untuk ada semacam pelatihan agar beliau mandiri, bisa mempunyai berdaya secara ekonomi begitu ya Dok ya. Iya, Ya. seperti itu. Atau mungkin dokter ada yang perlu ditanyakan ke beliau Dok? Ya, saya cuma mau menambahkan aja bahwa Bu Mahida gitu, Mahdia ya, Bu Mahdia tadi benar-benar luar biasa sekali perjuangannya. Saya sangat salut sekali karena apa ya? Karena perjuangan beliau yang diobati dari 0 sampai akhirnya 2 tahun itu ya. Mahdia sangat luar biasa sekali. Padahal itu TB tulang sebenarnya kita itu di angka 12 bulan sebenarnya Pak Agus, pengobatan TB tulang itu. 12 bulan dievaluasi ternyata mungkin masih butuh pengobatan lanjutan Iya. hingga sampai 2 bulan. Kalau orangnya nggak sabar seperti apa Pak Agus? Iya. Nah, Beliau sempat maka menyampaikan sempat mau putus asa ya, Iya. ya waktu itu. Terus 1 minggu itu Dok. mm-mm. Karena keluarga kurang support. Keluarga saya itu tipe yang cuek gitu kan. Awalnya keluarganya cuek gitu ya. Iya, jadi saya udah lumpuh 4 bulan tuh, kalau kan tinggal sama keluarga. Terus mereka mutusin untuk tinggal sendiri-sendiri. Jadi, Dijauhi gitu ya. iya, Ya. jadi anak saya yang kelas 3 SD itu butuh sekolah. Selama 1,5 tahun untuk ngurus saya yang lumpuh. Jadi saya lumpuh tuh, yang ngurusin saya itu anak saya yang kelas 3 SD itu. Jadi, Ya, makanya dari itu sangat-sangat luar biasa sekali dan perjuangannya ya. Alhamdulillah ada hasilnya. Seperti saya bilang, kalau TBC itu bisa sembuh. Meskipun kita nggak tahu berapa waktunya. Sebenarnya kita kalau waktunya normalnya 6 bulan ya, Pak Agus. 6 bulan, kemudian evaluasi sampai 9 bulan. Bahkan kalau yang ekstra paru 12 bulan, tapi bisa kita evaluasi, bisa perpanjang. Ya. Jika memang dia beneran TBC. Iya. Ya, alhamdulillah kita juga ada support dari teman-teman yang lain juga sehingga semuanya masih bisa dijalani bersama, diobatin sampai tuntas seperti itu ya. Jadi untuk saat ini putra ibu diasuh di mana Bu? di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah, Oh, yang di Jalan Salak itu ya. Terus satu sama yang saya. yang satu sama ibu. Kemudian keseharian ibu berusaha mandiri ya, berusaha mandiri. Apa Bu kegiatannya? Ya itu tadi cuma bantu packing online. Oh, packing jualan online. Iya. Tapi alhamdulillah itu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Belum sih. Belum Belum, sih. ya. Belum. Ya, mudah-mudahan nanti ada kepedulian dari lintas sektor yang mempunyai apa ya anggaran untuk pelatihan gitu ya Bu ya, pelatihan agar beliau ini ataupun mungkin penyintas TB yang lain berdaya secara ekonomi gitu ya, mandiri ya. Mungkin demikian Sobat Ayo Sinau, mulai dari pemahaman kita tentang TBC dan sudah ada tadi testimoni dari penyintas TBC tulang. Barangkali ada pertanyaan dari Sobat Ayu Sinau, kami persilahkan. Mumpung ada Dr. Fandi di sini, dan mungkin ada yang ditanyakan kepada Ibu Mahdiah. Ya, itu ada pertanyaan dokter. Pak Dokter izin bertanya, tips apa saja bagi para penderita diabetes agar imunitas tetap bagus dan tidak mudah terkena TBC? Satu kata, kontrol gula darahnya. Seperti itu ya. Intinya kontrol gula darahnya. Optimalkan pengobatannya. Misalkan kita pakai yang yang obat minum kok masih tinggi, gula darah sewaktunya masih di atas 200, otomatis kita harus berpikir udah ke arah insulin gitu. Supaya apa? Bisa tetap terkontrol.
Otomatis kalau gula terkontrol, insya Allah imunitas akan tetap terjaga dan tidak akan mudah untuk terkena TBC. Jadi walaupun di dalam tubuhnya sudah ada TBC, tetap Mm-mm. bisa dieliminasi oleh tubuhnya, Bisa, gitu masih ya, Dok? bisa, asalkan gula darahnya terkontrol itu tadi. Oke. Ya. Itu ya, Sobat Ayu Sinau. Mm-mm. Kemudian yang kedua, Ibu Hermin ya. Ibu Hermin. Kalau ada keluhan sering sesak dada kanan, apa masuk TBC, Dok? Bisa iya, bisa tidak. Nah, untuk lebih jelasnya ada pemeriksaan penunjang, kita periksakan foto ronsennya. Seperti itu. Jadi ada gejala-gejala yang tadi ya, Dok ya, ada Iya. gejala ikutan. Jadi tidak mesti harus hanya sesak atau nyeri dada, tapi ada gejala-gejala tadi ya, ada Cuma terus ada demam, ya, batuk, kayak gitu Pak Agus ya. Itu baru kemungkinan TBC-nya besar. jadi ada gejala TBC yang Iya. sekitar Cuma satu kalau misalkan tanda dan hanya 8 gejala ya. ya, cuman kalau misalkan hanya nyeri dada aja ya, mungkin kita harus bertanya yang lain-lain dulu. Ya, ke dokter dulu Iya, ya. seperti itu. Mm-mm. Dok, ingin bertanya ini dari UPTD apa wilayah ya? UCK, JJCK ya. Dok ingin bertanya, batuk pilek disertai sesak di dada pada anak dan orang dewasa apakah gejala TBC? Semua gejala batuk yang tidak membaik dalam 2 minggu sudah masuk dalam pantauan dari gejala TBC, Pak Agus. Jadi segerakan aja untuk diperiksakan ke dokter atau dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Hmm, Seperti itu. ya. Hmm. Ini untuk Ibu Mahdiah dari OKRI DPMD. Keluarga Ibu Mahdiah juga akhirnya mengalami sakit TBC. Apakah karena terpapar dari Ibu Mahdiah atau karena faktor eksternal yang lain? Mungkin Ibu bisa cerita dulu. Tadi Non Sewu, beliau sempat menyampaikan ke kami riwayatnya ayah beliau itu dulu terdiagnosis TBC juga. Monggo, mungkin bisa diceritakan. Tahun 2013 itu ayah saya ada TB paru. Tapi yang merawat keluarganya dari ayah karena kan orang tua udah pisahkan. Jadi eh, beberapa bulan terakhir saya yang merawat sampai ayah almarhum meninggal. Nah, itu dari situ kenanya. Cuma waktu itu karena imunnya masih bagus, jadi nggak apa istilah virus itu nggak apa namanya apa sih dok? Nggak menyerang ya, nggak menyerang Nggak dengan langsung membuat gejala gitu ya, Bu ya. Itu. Jadi kalau anak saya mungkin karena dia yang ngurus saya selama setahun lebih itu ya mungkin dari situ. Ya, ya. Jadi Sobat TV semuanya, Sobat Ayu Sinau, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fandi, ada yang namanya infeksi laten TBC. Nah, ini juga contoh juga bahwa infeksi laten TBC itu real, seperti yang dialami oleh Ibu Mahdiah tadi, bahwa tahun 2013 ayahnya sakit TBC paru, kemudian sampai meninggalnya, ya. Kemudian waktu itu mungkin beliau sudah terpapar, tapi belum manifest sakitnya, baru kemudian ketika beliau kondisi imunitasnya kurang bagus, maka beliau terkena TB tulang itu. Dan mungkin kalau keluarga yang lain juga tertular oleh ayahnya, mungkin juga oleh Ibu Mahdiah sendiri. Jadi kontak serumah ini memang harus betul-betul dilakukan pemeriksaan atau investigasi kontak. Itu ya, Dok ya? Ya, izin menambahkan Pak Agus. Jadi untuk yang dialami Bu Mahdiah tadi ini itu juga termasuk dari perjalanan dari sakit TBC. Bu Mahdiah awalnya mungkin tertular dari almarhum Bapak Iya. ya, Bu Mahdiah. Tapi Bu Mahdiah imunnya masih bagus. Sehingga kuman TB-nya bisa berdiam diri sehingga jadi kayak TB laten gitu ya. Nah, TB laten tersendiri itu dari penelitian dia akan lebih banyak menyebabkan TB ekstra paru daripada TB paru. Iya, makanya Ibu Mahdiah kena yang TB tulang tadi itu ya. Karena dia sudah menyebar lewat pembuluh darah atau kelenjar limfa. Seperti Nah, itu. Sehingga itulah kenapa infeksi laten TB paru itu sangat-sangat berbahaya. makanya untuk terapi pencegahan TBC Mm-mm. itu ya harus diperhatikan. Iya. Kalau memang ada riwayat kontak erat dengan penderita TBC walaupun tidak bergejala, ya harus periksa juga ke puskesmas ya, Iya. barangkali tubuhnya mengalami infeksi laten Nah, TBC. maka dari itu yang alur terbaru kita ada kontak aja, Pak. Itu langsung diberikan, nggak usah pakai lagi tes mantuk atau poros-poros segala macam, enggak. Langsung diberikan Ya, ya. satu rumah. Ya, karena Seperti tadi ya itu. bahayanya tadi Iya, mungkin ke ekstra paru ya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Dian ya.
Puskesmas Sidoarjo. Izin bertanya Pak Dokter, jika seseorang yang kontak erat dengan pasien TBC tidak menunjukkan adanya gejala TB, lalu dilakukan tes mantuk positif, tapi tidak mau minum TPT, kemungkinan akan bisa menjadi TBC seberapa besar atau berapa tahun kemudian, Dok? Ya, seperti yang ada di slide saya tadi ya, kepada Bu Dia, makasih pertanyaannya ya. Jadi saat dalam 10 pasien yang terkena didiagnosis dengan TBC itu pasti ada 1 atau 2 pasien yang kemungkinan dia bisa menjadi pasien dengan TB laten ya. Kemudian dari kemungkinan 20% tadi itu kan 10 ya, 10 atau sampai 20% tadi itu dia akan menyebabkan TB aktif sekitar hampir lebih dari 5%. Jadi ada kemungkinan dia akan terkena TBC. Untuk waktu ini kita nggak bisa menentukan ya, tergantung dari imun dari masing-masing penderita orang tersebut. Bahkan mungkin juga akan muncul juga bisa aja, tergantung dari imunnya. Jadi untuk tahun-tahun berapa tahun sampai bisa menjadi aktif itu tidak ada patokan untuk yang seperti itu. Ya. Gitu. Jadi tergantung imunitasnya Iya. yang bersangkutan ya, Dok. Kalau Seperti imunitasnya rendah, ya segera bisa manifestasi Iya, gitu ya, seperti itu. secara klinis. Tapi kalau Hmm. imunitasnya bagus ya mungkin bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan Bisa. mungkin 30 tahun pun Bisa, masih baru bisa. muncul bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Ya. Tapi kita Ya. di mana di Indonesia ini memang sudah alhamdulillah sekali difasilitasi untuk TPT. Jadi kita bisa mencegah untuk terjadinya TB aktif tadi ya. Ya. Dan nggak masalah minum obat TPT itu jangan dikira efek sampingnya A, B, C, D, enggak. Karena kita TPT harusnya kita utamakan yang 3 bulan dan hanya minum 1 minggu sekali. Itu nggak akan memberatkan pasien. Ya, ya. Seperti itu. Jadi sudah disediakan obat Iya. yang memang terhadap orang itu mudah. Gitu Mudah ya. sekali. Jadi tiap 1 kali minum seminggu sekali aja Ya. selama 3 bulan. 3 bulan. Gitu aja. Terus terakhir, Dok, ini ada pertanyaan dari Bu Endang. Maaf, Dok, kalau misal penderita TB alergi terhadap obat TBC-nya, gimana, Dok, dengan pengobatannya? Apakah harus tetap dilanjutkan? Semua ada solusinya, Bu. Jadi obat TBC-nya bisa kita mainkan di situ. Nah, itu pentingnya saya belajar seperti itu ya untuk itu ya, Bu Endang ya. Jadi kita ada obat-obatan alternatif lain di mana kita bisa berikan pada pasien-pasien TBC tertentu yang memang ada alergi obat seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah pasien TBC bisa disembuhkan. Asal teman-teman atau pasien itu rutin minum obatnya dan tidak sampai putus obat dan tetap harus semangat terus seperti Bu. Iya. Oke, Sobat Ayu Sinau semuanya, mungkin sudah panjang lebar tadi Dokter Fandi menyampaikan paparannya tentang TBC dan segala seluk-beluknya. Juga sudah ada contoh baik, ada inspirasi dari Ibu Mahdiah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetapi sebelum kita akhiri, ada highlight yang harus kita sampaikan. Yang pertama, bahwa TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan organ-organ yang lain disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini bakteri, bukan virus. Tetapi bisa disembuhkan, baik itu TBC sensitif obat ataupun resisten obat, baik yang TBC paru maupun yang ekstra paru. Dan hanya rambut dan kuku yang tidak bisa diserang oleh kuman TBC. Ya, semua organ bisa. Kemudian untuk menanggulangi TBC ini, peran ASN sangat vital karena bisa sangat mendukung sekali sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing, bisa mendukung untuk penanggulangan TBC di Kabupaten Magetan. Ada 5 mitos yang setidaknya harus kita lawan bersama. Yang pertama, TBC adalah penyakit keturunan. Bukan, TBC adalah penyakit yang menular karena kontak erat. Yang kedua, orang yang terinfeksi bakteri tuberkulosis sudah pasti sakit. Ternyata tadi ada yang mengalami infeksi laten TBC dan salah satunya adalah Ibu Mahdiah ya, yang mengalami infeksi laten TBC dan akhirnya mengalami TBC tulang. Yang ketiga, TBC adalah penyakit masyarakat ekonomi menengah bawah. Bukan, jadi banyak pasien-pasien TBC yang justru mempunyai secara ekonomi beliau kaya gitu ya, tapi karena kontak erat dengan penderita TBC juga bisa tertular TBC gitu. Yang keempat, TBC hanya bisa menyerang paru-paru. Terbukti tadi ada, ini juga salah karena
Ada yang TB tulang, ada TB milier, ada TB kolon, ada TB kulit, nah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pasien TBC harus dijauhkan. Ini yang harus betul-betul kita upayakan, jangan sampai ada stigma negatif terhadap penderita TBC. Yang benar adalah kita jauhi penyakitnya, jangan orangnya, gitu ya Dok ya. Benar sekali. Ya, kemudian yang terakhir, TBC tidak bisa sembuh. Ini juga salah karena baik TBC sensitif obat dan TBC resisten obat itu bisa disembuhkan, dan di Kabupaten Magetan ini untuk penegakan diagnosis sampai dengan pengobatan bisa dilakukan di puskesmas, di semua puskesmas di Kabupaten Magetan, klinik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Magetan, dan di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kabupaten Magetan. Dan yang terakhir ini, Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan juga sudah membuka layanan TBC resisten obat. Resisten obat. Jadi untuk masyarakat Magetan jangan ragu-ragu untuk dilakukan pemeriksaan TBC dan berobat di wilayah Kabupaten Magetan. Sekali lagi mungkin sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya ingatkan kembali untuk Sobat Ayo Sinau untuk mengisi link presensi, kemudian dimohon untuk mengisi form evaluasi ya, sebagai syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BKPSDM Kabupaten Magetan pada Instagram di @BKPSDM-Magetan. Kemudian bagi Sobat Ayo Sinau yang belum bisa bergabung melalui Zoom meeting atau yang ingin kembali melihat materi yang disampaikan pada hari ini, dapat membuka tayangan YouTube di BKPSDM Magetan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta informasi lebih lanjut dan lengkap terkait pelayanan BKPSDM Magetan, monggo untuk mengunjungi website di http://bkpsdm.magetan.go.id. Selamat kepada Ibu Mahdiah yang sudah menyelesaikan ini sakitnya, mudah-mudahan tidak sakit lagi Ibu dan sembuh, dan keluarganya semuanya bisa tuntas dalam pengobatan TBC dan terbebas dari TBC itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah sehingga panjenengan bisa mengantarkan putra-putrinya bisa sampai mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak gitu ya. Terima kasih Dr. Fandi sudah bersama kita semuanya, dan semua Sobat Ayo Sinau sudah mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat bagi kita, dan tidak lupa kami mohon kepedulian ASN di Kabupaten Magetan ini untuk bersama-sama menanggulangi TBC di Kabupaten Magetan sehingga Kabupaten Magetan bisa bebas TBC di tahun 2030 dan mudah-mudahan lebih cepat lagi gitu, ya. Barangkali demikian sahabat Ayo Sinau sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tos TBC, temukan obati sampai sembuh. Terima kasih. Terima kasih.